pada malam ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari surat Ad-Duha, yaitu surat Al-Insyirah atau juga dikenal dengan surat Asy-Syarah. Judulnya memang agak sedikit bebas, yang jelas nanti temanya akan berkaitan dengan surat tersebut, tentang gimana caranya biar sesuatu yang bikin kita tadinya nggak rela jadi rela. Gimana caranya kita rela seseorang yang dekatnya dengan kita tapi nikahnya sama orang lain. Soalnya saya juga nggak rela. Enak aja. Gimana caranya kayak gitu? Maaf ya, saya belum pernah ngerasain sakit sejauh itu, sedalam itu. Sesakit-sakitnya saya masih ada obatnya. Sekarang udah terobati. Apaan sih? Gimana caranya kita bisa rela kalau pas kita berdoa minta sesuatu, Allah malah ngasih kita ujian. Kita lagi getol-getolnya meminta kepada Allah tentang sesuatu yang kita lagi kepengenin banget. Tiba-tiba Allah malah ngasih yang sebaliknya. Gimana caranya biar kita rela kalau kita ditolak dengan bahasa yang lembut? Kalau kita ditolak dengan alasan-alasan yang kadang-kadang gak masuk akal. Kalau kita ditolak alasannya misalnya kayak kita kayaknya gak cocok, soalnya hitung-hitungannya gak dapet misalnya, atau karena mitos-mitos tertentu, atau orang tuanya kayak gak sreg gitu sama kita, padahal kita udah berjuang untuk caper-caperan habis-habisan, modalnya juga udah keluar banyak, tapi ditolak. Gimana caranya kita rela atau lega? Kita udah kegeeran banget, dia dekat sama kita tapi jadiannya sama orang lain, dan orang lain itu bukan siapa-siapa, teman. Itu jahat banget. Gimana caranya kita bisa rela? Pernah nggak teman-teman mencoba untuk melakukan sesuatu yang kita tuh udah siap-siap bakal gagal? Kayaknya bisa dipastiin nggak akan berhasil. Contoh, kita kayak mau ngedatangin seorang calon mertua yang anaknya itu idola kampus banget, atau idola sekolah, atau teman masa kecil kayak Spider-Man atau apalah. Terus kita kayak yakin banget bahwa kita tuh bukan standar orang tuanya dan pasti kemungkinan besar akan ditolak. Cuman kan gak ada salahnya juga untuk mencoba ya. Nah, ternyata ditolak beneran. Nah, gimana rasanya tuh? Apakah kita bisa benar-benar lega dan gak dendam sama dia? Apakah kita benar-benar bisa ngerasa lega dan akhirnya bisa maafin orang tersebut kalau dia misalnya ngezolimin kita, ngejailin kita, ngecurangin kita, nikung kita? Yang terakhir agak berat sih, yang misalnya dia kayak memfitnah kita, ngomongin kita, mengkomen dengan hate di akun kita, meng-kick kita di grup, atau nge-blok kita di nomornya. Bisa nggak kita lega, kita rela? Terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada orang yang mungkin sering nggak rela dengan perlakuan manusia, tapi dia masih berusaha untuk rela dengan ketentuan Allah. Yang parah tuh sampai ke Allah juga nggak rela. Dia nggak rela ketika Allah memberikan dia satu ketentuan. Bahkan nikmat pun kadang nggak rela. Dikasih nikmat sekian dia berharapnya lebih. Dikasih nikmat begini dia berharapnya begitu. Dikasih fisik yang ini dia berharapnya kayak gitu, dan seterusnya. Kadang-kadang masalah rambut aja dia nggak rela. Belum lagi nanti masalah kulit. Belum lagi nanti masalah tinggi badan, masalah apa segala macam yang sifatnya emang takdir dia diciptakan kayak gitu. Beda dengan mungkin kalau yang masalah-masalah katakanlah misalnya kayak sesuatu yang sifatnya karena usaha kita kayak berat badan atau jerawatan atau apa, ini kan relatif ya. Tapi kalau emang udah takdirnya kayak gitu, dia nggak rela. Termasuk dia nggak rela dengan
ketentuan Allah dia seorang laki-laki, sehingga dia pengen jadi ya transgender gitulah, pengen jadi cewek, terus dia cewek pengen jadi cowok, terus dia bingung gitu, kok dua-duanya nggak enak ya, terus saya jadi apa gitu kan ya. Nah ini nggak rela gitu kan. Nah ini semuanya adalah tentang syarhus sadar, berlapang dada. Berlapang dada pertama yang paling penting adalah berlapang dada terhadap ketentuan Allah, yang kalau dalam bahasa fikihnya kadang disebut dengan istilah takdir. Disebut dengan istilah takdir. Atau berlapang dada dengan sikap-sikap orang kepada kita. Seberapa besar lapang dada kita sehingga dada kita itu muat dengan kesalahan orang. Makin lapang, makin banyak kesalahan orang yang muat di dalam dada kita. Nggak sampai bikin kita nyesek. Jadi ada kesalahan masih lapang, nggak nyesekin kita, jadi kita masih santai. Kan orang kalau lapang, sebutlah kita kayak di sebuah ruangan atau di mobil aja nih. Kebenaran mobilnya mobil city car yang memang dua row gitu, seatnya cuma 4 orang. Nah kalau masuknya cuma kita driver nih, masuk 1 orang teman, kita merasa sempit nggak? Enggak. Atau kita jadi penumpang sama driver, masuk seorang teman masih biasa. Masuk yang ketiga jadi 4 orang sekarang masih biasa. Masuk yang kelima, yang keempat jadi 5 orang, mulai agak-agak gimana gitu. Apalagi duduk di belakang kan ya. Nah kebayang nggak kalau mobilnya bus? Kalau mobilnya city car yang mungkin cuman muat 4 orang nyamannya, terus diisi 5 orang, jadinya gimana? Nggak nyaman kan? Tapi kalau bus diisi 5 orang masih nyaman, leluasa, karena emang isinya harusnya 35, 40. Nah artinya dada kita itu sesek tergantung kelapangannya, bukan tergantung masalahnya. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek. Ada orang yang masalahnya udah luar biasa, dia masih kayak biasa-biasa aja. Kenapa? Bedanya bukan masalahnya, tapi yang membedakan itu adalah syarhus sadarnya, lapang dadanya. Ada orang ketika diomongin dengan satu komen negatif, hate yang masih wajar lah ya, cuman kayak misalnya bilang ria gitu doang, dia udah langsung rame gitu, udah langsung di replay, langsung terus dia kayak ngedebat gitu, langsung di blok, langsung dia kalau perlu akunnya juga ditutup, dia nggak mau pakai lagi Instagram pundung gitu, pundung visosmed misalnya. Ini gara-gara apa? Gara-gara ada satu haters yang satu kata doang, ria, sombong. Ini artinya bukan masalahnya terlalu besar, tapi dadanya mungkin belum lapang. Dan itu juga berlaku kepada pasangan, berlaku kepada keluarga, berlaku kepada orang tua, berlaku kepada guru, berlaku kepada banyak urusan hidup kita. Kadang-kadang satu kata bikin kita nyesek, tapi ada orang lain yang udah 1000 kata dan katanya semuanya bold, dia biasa-biasa aja. Kenapa? Mungkin 2 kemungkinan, dia orangnya cuek, orang yang nggak mau ngikutin kayak gitu-gitu, dan itu juga bisa jadi buah dari kelapangan dada. Atau kemungkinan kedua adalah dia dadanya emang lapang, hatinya emang lapang. Sehingga salah satu yang kita selalu doain itu apa? Rabbi syrahli, malah sebelum yang lain-lain, Rabbi syrahli sadri. Inilah yang diminta oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa diutus kepada Firaun. Allah berfirman di surat Toha, idhab ila Firaun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Firaun, dia itu jahat banget. Tagha itu jahat banget. Tagha itu zalim banget. Tagha itu durhaka. Tagha itu sangat sombong. Tagha itu udah luar biasa kejahatannya. Bukan lagi orang yang kejahatannya masih wajar, udah di atas wajar, namanya tagha. Innahu tagha. Firaun itu luar biasa jahatnya. Apa kata-kata Musa? Musa nggak bilang ya Allah beri saya senjata. Karena kalau Musa minta senjata, Allah bakalan kasih senjata yang bisa ngalahin Firaun. Musa nggak bilang ya Allah kasih saya misalnya harta supaya saya bisa ngebeli semua kekayaan Firaun, kekuasaan Firaun saya bayarin aja lebih daripada Korun. Malah yang diminta oleh Musa dalam misi yang sangat berat itu apa? Qala rabbi syrahli sadri. Itu pertama yang diminta sama Musa. Musa berdoa setelah Allah memberi dia perintah. Kata Musa, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dada saya. Baru yang kedua, wa yassirli amri, ya Allah mudahkan urusan saya. Jadi kalau dadanya udah lapang, maka urusannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hidupnya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungan dengan pasangannya jadi mudah.
Kalau dadanya udah lapang, maka hubungannya dengan partner atau teman kerja, tim bisnis kita jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka teamwork kita dalam suatu usaha sosial, gerakan dakwah atau apapun jadi mudah. Wa yassir li amri. Baru setelah itu wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selesai? Belum. Yang kita nggak bacain yang keempatnya waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Dan beri saya juga seorang pendamping yang dia pintar ngomong dan dia itu lebih ngerti realitasnya, lebih tahu apa yang terjadi di sana, saudara saya Harun, supaya kami bisa sama-sama berdakwah kepada di sisimu ya Allah. Jadi yang pertama banget diminta oleh Musa menghadapi Firaun aja lapang dada. Kenapa? Karena kalau Allah kasih kelapangan dada untuk Musa, kejahatan Firaun itu nggak bikin Musa nyesek. Kebayang ya, orang yang lapang dada diperlakukan oleh Firaun aja masih belum nyesek. Gimana kalau suaminya bukan Firaun? Kan banyak ibu-ibu atau istri-istri bertanya, Ustadz gimana menghadapi suami yang pemarah, suami yang galak, suami yang nggak setia, suami yang suami. Sekian banyak kesalahan suaminya. Lebih besar mana dengan kesalahan Firaun? Pastinya lebih besar Firaun. Dan kita nggak membandingkan suami dengan Firaun ya. Artinya emang ya jauh lah insya Allah. Ini bukan dalam masa dalam niat membandingkan. Tapi kalau kesalahan Firaun aja dengan kelapangan dada Musa tidak pundung, Musa tetap bisa bersabar, Musa tetap bisa menuntaskan misi dakwahnya, berarti lapang dada itu penting banget dalam hidup kita teman-teman. Sampai dengan kelapangan dada bisa menghadapi orang sekelas Firaun, berarti kan lapang dada itu penting banget ya. Yang kalau di bawah Firaun pasti akan lebih lega lagi nih. Di Firaunin aja lega, di Firaunin. Jadi diperlakukan oleh Firaun aja masih lega. Itulah yang diminta oleh Musa. Ini menandakan bahwa lapang dada itu salah satu doa yang paling penting untuk kita baca teman-teman. Bukan cuman pas mau ngomong di depan kita baca Rabbi syrah li sadri. Kapan aja Rabbi syrah li sadri, Rabbi lapangkan dada saya, lapangkan dada saya. Kalau mau pulang ke rumah buat yang udah punya pasangan, istri lagi ngambek di pintu, Rabbi syrah li sadri. Syarhus sadar ini berlaku hubungan kita dengan Allah. Syarhus sadar ini dipakai ketika hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun. Karena kalau kita nggak punya syarhus sadar, nggak punya kelapangan dada, kita susah untuk lega menghadapi orang lain, lega untuk menghadapin ketentuan Allah dalam hidup kita. Kita bakalan lebih banyak berkeluh kesah, nyesek, bete, terus rasanya kayak nggak bebas gitu, kayak ada sesuatu yang nyesek banget di dada kita tuh. Nah ini pasti bikin kita sendiri yang nggak nyaman. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala udah ngajarin kepada kita satu doa yang dipetik dari bacaan doanya Musa alaihissalam. Ketika mau menghadapi Firaun aja, Musa meminta supaya dilapangkan dada, saking pentingnya modal ini. Jadi sebelum minta mujizat, di antara mujizatnya tongkat jadi ular, mujizatnya nanti bisa ngebelah laut, mujizatnya macam-macam. Sebelum Nabi Musa minta mujizat, karena sifat dari mujizat itu adalah mengalahkan makar-makar musuh. Itulah sifat dari mujizat. Jadi ketika Allah kasih mujizat kepada nabinya, itu bertujuan untuk mengalahkan makar-makar yang dibuat oleh musuh. Misalnya kalau makarnya adalah syair, maka mujizatnya adalah Al-Quran. Sehingga ketika musuh mengatakan bahwa Muhammad itu penyair, terus Allah menantang, kalau memang kalian anggap ucapan Muhammad itu adalah syair, coba aja kalian datangkan satu surat yang sama dan sama-sama berkualitas. Sehingga ketika Nabi Muhammad membacakan ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim mim ma'kul. Abu Jahal membacakan syair yang lain, al-fil wal khurtumit tawil. Jadi Abu Jahal membacakan juga satu syair dengan tema gajah.
Terjemahannya? Saya nggak hafal panjangnya syair itu, hanya pembukaannya. Wal fil, demi gajah, wal khurtumit tawil, demi belalainya yang panjang. Itu diketawain satu kota Mekah. Kenapa? Karena syair Abu Jahal ini bukan syair, dia kayak pelajaran tentang gajah ke anak TK. Gajah itu belalainya panjang gitu kan ya, nggak ada angle sejarah, nggak ada hikmahnya, nggak ada rahasia-rahasia ilmiahnya, cuman ya terlalu polos lah. Padahal Abu Jahal itu udah jagonya syair. Jadi ketika orang-orang yang tidak beriman menantang para anbiya, maka Allah kasih mujizat untuk mengalahkan tantangan mereka, tuduhan mereka, kemakaran mereka. Kayak misalnya Firaun ngumpulin para penyihir-penyihirnya yang lulusan-lulusan dari sekolah sihir yang ada di zaman Firaun, mereka juga bikin sekolah sihir. Dan ini terkenal dalam sejarah, memang ada sekolah sihir. Termasuk nanti cerita seorang laki-laki, anak muda yang lagi pengen belajar sihir ke seorang penyihir legend, terus malah dia mengalahkan penyihir itu dengan kalimat iman ya. Jadi banyak sekali cerita-cerita sekolah sihir di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Dia kumpulin nih lulusan cum laude dari Universitas Sihir. Semua yang keren-keren, profesornya, yang cum laude-nya, dokter-dokter mudanya, kumpulin semuanya. Ini makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Akhirnya Allah kasih Musa mujizatnya untuk mengalahkan sihirnya para penyihir Firaun. Nah, Nabi Musa padahal seorang nabi nggak meminta mujizat kepada Allah, ya Allah kasih saya mujizat untuk bisa mengalahkan kejahatan Firaun. Bukan itu yang pertama diminta oleh Musa, tapi yang pertama diminta oleh Musa itu adalah Rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dada saya. Inilah yang paling penting dalam hidup kita. Apalagi ketika kita mengemban amanah-amanah yang berat. Apalagi kita bergaul dengan banyak orang. Karena orang yang tidak bergaul, walaupun dia soleh, masih kurang istimewa di sisi Allah dibandingkan orang yang soleh dan bergaul. Kan Nabi SAW bersabda, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran. Di riwayat yang lain, khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul. Ini salah satu dalil saya tentang gaul ya. Jadi gaul itu bukan gaul, bukan. Gaul itu yukhalit, bergaul dengan manusia. Mu'min yang bergaul dengan manusia, lalu dia bersabar atas gangguan mereka. Kayak kita main sosmed kan bergaul berarti kan ya. Tapi sabar dengan para haters. Nah, ini lebih banyak pahalanya atau lebih utama, lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka, walaupun dua-duanya mukmin. Di sini kelihatan mukmin yang gaul lebih utama daripada mukmin yang tidak gaul, walaupun sama-sama soleh, sama-sama beriman, harus gaul. Kenapa? Karena dakwah itu adalah pergaulan. Kalau kita tidak mau bergaul dengan masyarakat luas, bagaimana kita akan tabligh, menyampaikan risalah Allah kepada mereka? Bagaimana mungkin risalah Allah ini tersampaikan kepada orang lain kalau kita berdiam diri di mihrab masjid? Bagaimana mungkin dakwah ini akan tersampaikan kepada Indonesia kalau kita nggak punya akun sosmed? Bagaimana mungkin dakwah ini akan tersampaikan kepada semua komunitas kalau kita membatasi diri bergaul hanya dengan orang-orang yang udah soleh doang gitu? Kalau dalam konteks dakwah, sehingga ketika kita mengambil peran dai dan ingin bergaul dengan manusia, konsekuensinya adalah wayasbir ala adahum, harus bersabar dengan perangai-perangai mereka yang kadang gak nyaman, komen-komen mereka yang kadang gak sesuai harapan kita, respon mereka yang kadang di luar dugaan kita dan seterusnya. Dan kesabaran ini buah dari syarhus sadar, lapang dada. Dan itulah yang Allah berikan sebagai bekal kepada Nabi Musa dan juga para anbiya. Jadi bisa dibilang teman-teman, salah satu syarat menjadi nabi adalah syarhus sadar, lapang dada. Ada nabi yang pernah nggak lapang dada? Ada, Nabi Yunus. Sekali doang tapi. Dan nggak lapang dadanya Nabi Yunus juga beralasan menurut saya. Kalau kita mungkin akan lebih parah dari itu. Itu juga ditegur sama Allah. Kenapa Nabi Yunus berdakwah di Mesir sekian tahun,
Lalu mereka menolak dakwah Nabi Yunus, malah memfitnah Nabi Yunus, malah berbuat makar kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus merasa kecewa kepada mereka dan meninggalkan mereka. Kecewa dan meninggalkan. Kalau kecewa udah biasa, sedih udah biasa, tapi meninggalkan ini baru namanya udah sempit dadanya. Meninggalkan mereka, ternyata Allah nggak ridho dengan pilihan Nabi Yunus. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberi Nabi Yunus pelajaran. Pelajarannya, Nabi Yunus singkat cerita dimakan oleh ikan hut. Ada yang bilang nun, ada yang bilang paus, ada yang bilang apa segala macam, pokoknya ikan aja. Dimakan sama ikan. Kemudian ikan itu membawa Nabi Yunus ke kedalaman laut yang luar biasa, sampai ke kedalaman yang tidak masuk cahaya. Ke kedalaman yang tidak masuk cahaya, karena ada paus tertentu yang dia berenang di kedalaman yang manusia nggak akan sampai ke sana, yang nggak akan tembus cahaya matahari, sehingga disebut oleh ulama dengan istilah fi zulumatin salas, di dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Disitulah Nabi Yunus bertaubat, disitulah Nabi Yunus minta ampun, bertasbih kepada Allah. Baru kemudian Allah selamatkan Yunus ke pantai. Lalu Allah beri lagi umat untuk didakwahi oleh beliau, dan beliau mulai berlapang dada akan gangguan mereka. Akhirnya Allah lipat gandakan kesuksesan Nabi Yunus dan mendapatkan umat yang sangat banyak. Ini artinya modal utama para anbiya adalah syarhus sadar, dengan berbagai macam skenario yang Allah bikin. Nabi Yunus dilapangkan dadanya dengan pelajaran dimakan ikan. Baru setelah itu beliau jadi faham tentang arti lapang dada. Nabi Musa dilapangkan dadanya dengan adegan doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan seterusnya. Nabi Muhammad dilapangkan dadanya menurut surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah dengan 2 adegan. Satu adegan pembedahan dada beliau ketika beliau berusia 10 tahun. Satu lagi adegan, ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang beberapa kurang dari itu. Satu lagi adegan di bedah dadanya Nabi Muhammad ketika mau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. 2 kali dibedah dadanya dan dilapangkan, dibuang bukan penyakit ya, kotoran-kotoran yang sifatnya fitrah manusia di dalam dada Rasulullah SAW, sehingga menjadi orang yang lapang dada. Nah, hasil dari kelapangan dadanya Nabi Muhammad adalah leganya beliau menghadapi orang kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab. Tahu sendiri kan Abu Lahab gimana ngerecokin Nabi? Yang saya cerita sebelum subuh udah mencelok di depan pintu rumah Nabi gitu, berdua pula tuh istiqomah dengan istrinya, kompakan banget gitu. Jadi kayak mesra dalam kebatilan gitu. Jadi itu 2 orang tuh mesra banget dalam kemungkaran, kebatilan. Sebelum subuh udah ngebangunin istrinya, mah, ada apa-apa? Kan kita punya tugas. Oh iya, ya kita pacaran. Ngapain pacarannya? Ngerecokin Nabi Muhammad. Pacaran ngerecokin Nabi Muhammad. Duduk aja berdua depan pintu rumah Nabi. Begitu Nabi keluar, nah ini orangnya nih, ngikutin kemana Nabi pergi. Kan gak enak banget ya. Paling gak enak. Nabi juga pernah sedikit ngerasa kayak terganggu oleh kedatangan seorang sahabat yang pengen belajar ilmu tapi kayak maksa gitu. Abdullah bin Umi Maktum kan. Nabi lagi ngedawahin kepala kaum dan berharap kalau kepala suku, kepala komunitas, kepala geng ini masuk Islam, nanti satu komunitasnya akan memeluk Islam. Datang Abdullah bin Maktum, narik-narik baju Nabi. Rasul, narik-narik gitu. Namanya juga mungkin orang kampung, terus dia juga tunanetra gitu. Nah, Rasul. Kata Nabi, ada apa Abdullah? Ajarin saya dong ayat ini maksudnya apa? Oh, sebentar ya, kata Nabi. Nabi pindah, cari lagi. Wah, ini nih. Rasul lagi ngomong sama orang-orang, dan orang itu pada ketawa mentertawakan Rasul dan Abdullah. Rasul ajarin dong. Sebentar ya Abdullah, nanti ya habis ini. Terus Nabi pindah lagi, ditarik lagi. Akhirnya Nabi abasa wa tawalla, bermasam muka dan berpaling. Artinya bermasam muka dan berpaling, merasa terganggu. Apa kata Allah? Kalla, jangan gitu Muhammad. Arti kalla, jangan gitu. Walaupun kalau kita baca di Quran terjemah agak membingungkan sih terjemahannya. Sekali-kali tidak. Maksudnya apa sih? Sekali-kali tidak. Ini terjemahan baku ya. Makanya saya coba mentranslate ayat, hadis semampu saya dengan bahasa kita lah, bahasa santai. Walaupun mungkin sebagian orang gak paham. Itu yang diajarkan kepada kita dulu ketika masih di Mesir. Mentranslate, bukan mengubah teks, bukan mengubah ayat dan hadis, mengubah terjemah. Jadi ada namanya terjemah lugawiyah, ada terjemah taklidiyah. Terjemah lugawiyah itu terjemah bahasa, linguis. Terjemah taklidiyah itu menerjemahkan sesuai dengan kondisi masyarakatnya.
Sehingga saya menerjemahkan dengan tarjamatus syabab, terjemah anak muda. Jadi bukan terjemah depak, tapi terjemah syabab. Nah ini kayaknya suatu saat nanti udah harus ada sebuah semacam kamus terjemahan Al-Quran versi anak muda. Karena kan ada versi Indonesia, ada versi Korea. Boleh nggak sih menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Korea? Beneran? Kan itu sama dengan bahasa K-pop. Tapi emang itu yang mereka pakai kan, bahasa Korea kan bahasa K-pop, bahasa drakor kan sama ya. Berarti nggak tercela dong menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Korea walaupun dipakai sama K-pop dan drakor. Dan saya juga ya gitu deh. Jadi artinya menerjemahkan ke bahasa anak main boleh juga dong. Tapi kan dipakai anak main, emang apa salahnya? Emang semua anak gaul itu negatif kan? Enggak. Di sini saya kira anak-anak gaul semua nih yang lagi ngumpul dan menjadikan masjid sebagai salah satu spot tempat nongkrong gitu. Jadi intinya teman-teman, ternyata dengan syarhus sadar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, akhirnya Nabi jadi berlapang dada terhadap gangguan-gangguan orang di sekelilingnya, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal itu memfitnah Nabi itu udah habis-habisan. Termasuk nanti Suhail, seorang laki-laki Mekah yang dia itu bisa dibilang kayak wartawan dan juga penulis. Dia mengubah opini publik dari yang mereka respect kepada Nabi Muhammad jadi malah jadi benci, hatersnya Nabi Muhammad. Gara-gara apa? Opini publik itu dibikin oleh tulisan-tulisan, kalau dulu bahasanya bukan tulisan, syair-syair Suhail. Dan Nabi menghadapi orang kayak gitu. Sehingga kadang-kadang Nabi sedih tapi tidak sempit dada. Arti sempit dada sampai Nabi meninggalkan mereka enggak. Kalau hijrah itu karena perintah Allah, bukan inisiatif Nabi Muhammad. Buktinya Nabi berhijrah sampai turun perintah dari Allah, bukan. Kalau inisiatif mungkin Nabi udah hijrah duluan ke Habasyah, tapi tidak. Ke Habasyah itu bukan hijrah lari dari suatu kondisi, karena yang hijrah ke Habasyah itu bukan sahabat yang lemah, teman-teman. Yang hijrah ke Habasyah itu Utsman, Ja'far. Kalau kita lihat kedudukannya di Mekah sebetulnya nggak terancam. Utsman keluarganya kuat, nggak ada yang berani ngancam Utsman. Ja'far keluarganya juga kuat, kabilahnya kuat, nggak ada yang ngancam Ja'far. Utsman dan Ja'far ini tidak dalam kondisi tertekan sehingga hijrah ke Habasyah. Terus kenapa hijrah ke Habasyah? Membangun network, membangun hubungan keluar dari Mekah supaya nanti Islam ini bisa berkembang, ekspansi. Kalau mau dibilang lari dari kota Mekah, harusnya hijrah itu orang Habasyah sendiri dong. Bilal kan itu aslinya orang Habasyah ya. Kenapa nggak pulang kampung aja? Toh dia di Mekah dalam keadaan dizolimi, lemah, nggak punya siapa-siapa. Kalau seandainya hijrah ke Habasyah misinya adalah lari dari siksaan orang Mekah, harusnya yang pertama hijrah itu Bilal, bukan Utsman dan Ja'far. Jadi Nabi tidak hijrah ke Madinah kecuali karena perintah Allah, bukan karena sempit dadanya. Jadi ketika Nabi dibedah 2 kali, akhirnya dada Nabi itu muat untuk kesalahan-kesalahan orang yang menzolimi beliau, yang ngerecokin beliau, sedangkan beliau tidak merasa berat dengan hal itu. Justru apa yang membuat Nabi berat, teman-teman? Ini nih kerennya Nabi nih. Apa yang membuat Nabi berat dan sampai-sampai kayak sakit gitu Nabi teh? Apa? Nabi kasihan sama mereka. Bukan Nabi sebel sama mereka. Kalau kita kan beratnya gara-gara sebel ya. Beratnya gara-gara ilfil, beratnya gara-gara sakit hati. Kalau Nabi beratnya di dada beliau itu karena kasihan sama mereka. Ada seorang laki-laki Yahudi meninggal, jenazahnya diarak gitu, ditandu mau dikuburin, Nabi nangis. Kenapa? Kasihan, dia belum sempat beriman tapi sudah meninggal, sehingga nasibnya nanti di akhirat dalam keadaan terancam. Nabi sedih atas dia, bukan sedih atas diri sendiri. Sehingga ayatnya di dalam surat Al-Kahfi itu saya lupa di halaman kedua, hampir-hampir kamu mencelakai dirimu sendiri gara-gara mereka tidak beriman. Ada yang ingat ayatnya? Gimana? Nah, wala'allaka bakhun nafsak ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Hampir-hampir kamu mencelakakan diri kamu sendiri gara-gara mereka tidak beriman terhadap risalah yang kamu bawa. Barakallahu fik. Ini artinya teman-teman, dada Nabi itu terasa berat bukan karena kejahatan orang kepada beliau, tapi justru karena kebaikan beliau.